想到王熙和妖月两个死，一举竟都是三千。搜魂。3000道中的荒到底什么来头？还不是因为他姓石啊！不下旨，要压他10年。当真元为可爱。那你别打扰我！14神道。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-221. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihou menjadi murid dari Akademi Tianzhen melalui Wangxi, yaitu menjadi rekannya Wangxi, dan juga Shihou telah memiliki rencana kedepannya untuk balas dendam kepada Yuan Qing, yaitu dengan menghajar keponakannya yaitu Yuan Feng. Singkatnya, Wangxi mengajak kepada Shihou untuk pergi ke tempat dari Battlefield Immortal untuk melakukan pemburuan harta karun di sana, yang karena di sana memiliki banyak harta dari peperangan kuno. Shihou menerima ajakan tersebut, dan setelah mereka sampai di Battlefield Immortal, di sana Shihou ingin mengambil kesempatan juga untuk mengakhiri dendamnya kepada Yuan Feng, yaitu dengan Shihou yang mencari Yuan Feng, dan setelahnya Shihou melakukan pertarungan melawan Yuan Feng, yang pada akhirnya Yuan Feng menyadari siapa Shihou ini, yaitu Huang, yang ia kira telah ditewaskan oleh pamannya, ternyata belum, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan Shihou melawan Yuan Feng, yang dalam pertarungan tersebut Yuan Feng berada di kondisi yang terpojok. Yuan Feng meminta ampun kepada Shihou untuk tidak menewaskannya, dan juga mengancam kepada Shihou bahwasannya dirinya ini merupakan satu-satunya cucu dari Yuan Qing, yang jika Shihou menewaskannya maka pamannya Yuan Qing tidak akan mengampuni Shihou. Shihou tidak takut dengan ancaman tersebut, bahkan Shihou menjawab bahwasannya Yuan Qing akan segera menyusul Yuan Feng. 我很快就不会放过你的。放心。元丰废物。 Yang setelahnya pun Shihou menewaskan Yuan Feng menggunakan pedangnya, dan setelah itu Shihou juga menuliskan ukiran nama dari Yuan Feng sebagai bentuk bahwasannya Huang telah membalaskan dendam kepada Yuan Qing melalui Yuan Feng, agar Yuan Qing mengetahui kalau Huang telah kembali untuk membalaskan dendam kepada dirinya. Setelahnya Shihou berniat untuk kembali ke tempatnya Wangxing, tetapi setelah Shihou sampai di tempatnya Wangxing, ternyata Wangxing sekarang sedang bertarung melawan Lu Tao. 此处非你能涉足之地。此战不容错过，个个都是三。 Yang di sana juga Wangxing menyuruh kepada Shihou untuk tidak ikut campur dalam masalah ini karena dikhawatirkan Shihou tidak akan sanggup. Shihou mematuhi perkataan Wangxing, yang lalu pun Shihou menjauh dari pertarungan tersebut, tetapi Shihou tetap berada di sana untuk melihat pertarungan mereka karena Shihou ingin melihat bagaimana pertarungan antara kekuatan Wangxing melawan kekuatan Lu Tao. Yang dalam pertarungan tersebut tampak Lu Tao yang mencoba untuk menggoda Wangxing, yaitu ingin mengajak Wangxing untuk berlatih bersama. Jadi di sini kemungkinan besar Lu Tao memiliki rasa cinta kepada Wangxing, tetapi Wangxing tak mau, yang membuat Lu Tao menggunakan cara paksa, yaitu dengan melakukan penyerangan kepada Wangxing agar Wangxing mau tunduk kepada Lu Tao. Pertarungan di antara Lu Tao dan juga Wangxing menjadi serius, yaitu dengan mereka masing-masing mengeluarkan kekuatan wilayah mereka, atau sebut saja sebagai kekuatan domain, dengan Wangxing menggunakan kekuatan domain istana kuno. Sedangkan Lu Tao menggunakan kekuatan domain dari hutan bambu, yang di sini masing-masing kekuatan mereka mengeluarkan bayangan naga, yang setelahnya bayangan naga tersebut mereka berdua saling menyerang satu sama lain.
Tetapi di tengah pertarungan itu, tiba-tiba saja adanya seseorang yang datang bernama Xuan Kun ditemani oleh Yao Yue, yang di sini Xuan Kun dan juga Yao Yue ternyata membantu Wang Xing dengan mereka masing-masing menggunakan kekuatan wilayah mereka bersama dengan Wang Xing menghadapi Lu Tao yang membuat pertarungan 3 lawan 1. Berkat gabungan dari kekuatan mereka bertiga mampu untuk memojokkan Lu Tao yang pada akhirnya membuat Lu Tao tak sanggup untuk melawan mereka bertiga dan Lu Tao pun memutuskan untuk mundur dalam pertarungan itu. Tetapi setelah Lu Tao mundur, tiba-tiba saja Yao Yue dan juga Xuan Kun mereka langsung mencoba untuk menyerang Wang Xi, yaitu dengan mereka yang mencoba untuk mengurung Wang Xi. Hal ini pun membuat Xiao cukup kaget dengan pemandangan ini. Padahal sebelumnya Xuan Kun dan juga Yao Yue mereka berdua bekerja sama membantu Wang Xi, tetapi kini mereka berdua malah mencoba untuk menangkap Wang Xi. Tetapi Xiao sebenarnya juga sadar kalau Yao Yue dan juga Wang Xi ini memang memiliki persaingan mereka pribadi. Xiao pun langsung mencoba untuk menyelamatkan Wang Xi dengan kekuatan dari daun wilau, yang untungnya cara tersebut berhasil membuat Xiao bisa membawa Wang Xi kabur dari sana. Yang hal ini membuat Xuan Kun dan juga Yao Yue kaget karena tiba-tiba saja Wang Xi yang diselamatkan oleh orang lain. Setelahnya Xiao bersama dengan Wang Xi mereka berdua pergi mundur, tetapi di tengah pelarian mereka tiba-tiba saja dihadapkan dengan satu zombie besar yang tidak memiliki kepala. Dan karena zombie ini merupakan zombie immortal, membuat Xiao dan juga Wang Xi mereka berdua terpaksa untuk mundur daripada menghadapi musuh yang merepotkan. Di sana juga Xiao berbicara kepada Wang Xi mengenai peributan antara Wang Xi dengan Xuan Kun dan juga Yao Yue. Dan di sini Xiao ingin menawarkan dirinya membantu Wang Xi menghadapi mereka berdua, tetapi Wang Xi melarangnya karena Xuan Kun, Yao Yue dan juga Lu Tao mereka masing-masing memiliki kekuatan yang besar yang juga telah memiliki 3 untaian energi immortal, dan bagi Wang Xi kekuatan mereka bertiga berada di atas Xiao. Xiao menenangkan kepada Wang Xi dengan mengatakan bahwasannya dirinya belum menunjukkan kekuatan sebenarnya kepada Wang Xi, dan Xiao juga yakin dirinya akan bisa untuk membantu urusannya Wang Xi menghadapi orang-orang yang ingin menyingkirkan Wang Xi. Dan juga setelahnya mereka mendapatkan serangan berupa awan kabut hitam yang berasal dari suku angin gelap, yaitu sukunya Feng Xitian. Dan setelahnya Xiao meminta kepada Wang Xi untuk membiarkan dirinya melanjutkan perjalanan ini mencari harta karun yang ada, sekaligus ingin menghadapi Feng Xitian. Wang Xi menerima permintaan Xiao, yang lalu pun Wang Xi mengambil mahkota yang berada di belakangnya Xiao, dan setelahnya pun Xiao pergi dari sana. Xiao mencoba untuk mencari tahu dari mana asal-usul kekuatan dari angin gelap yang dimiliki oleh sukunya Feng Xitian, yang setelahnya Xiao melihat bahwasannya suku angin gelap sekarang mencoba untuk memanfaatkan para anggota dari 3000 provinsi sebagai budak mereka untuk mencari harta karun yang berada di wilayah dari Battlefield Immortal. Xiao yang tak terima dengan hal tersebut langsung menghabisi para anggota dari suku angin gelap itu, yang hanya dengan sekali serang Xiao dapat menghabisi mereka. Dan setelahnya pun Xiao melihat juga ingatan dari para anggota dari suku angin gelap tersebut, yang di dalam ingatan mereka Xiao melihat bahwasannya ternyata suku angin gelap dan juga keluarga Xiao, yaitu dari desa batu, mereka ternyata sudah saling bermusuhan. Tetapi setelahnya Xiao tiba-tiba saja mendapatkan sambutan langsung dari Feng Xitian, yang di sini Feng Xitian sangat marah kepada Xiao karena Xiao yang telah mengganggu rencananya menggunakan para anggota 3000 provinsi sebagai para bawahannya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Xuan Kun dan juga Yao Yue yang datang ke tempat mereka, yang di sana mereka berdua berniat untuk mengincar Xiao karena Xiao sebelumnya telah membawa kabur Wang Xi, tetapi Xiao menjawab bahwasanya dirinya tidak memiliki urusan dengan Wang Xi. Tetapi pada saat ini sebenarnya Yao Yue dan juga Xuan Kun memiliki rasa yang tidak suka juga kepada Feng Xitian, yang di sini mereka berdua juga ingin menyerang Feng Xitian bersama Xiao.
揭开阵杀！简直像异域。谢公， Tetapi di sana Feng Xitian menunjukkan kekuatannya yang kekuatan tersebut membuat mereka semua kaget karena Feng Xitian memiliki kekuatan kegelapan yang sangat kental, menandakan kalau sekarang kekuatan Feng Xitian telah meningkat dari terakhir mereka lihat sebelumnya. Tetapi di saat Feng Xitian yang mengeluarkan kekuatan tersebut, tiba-tiba saja mereka semua dibuat kaget dengan munculnya sebuah istana kuno yang disebut sebagai Istana Taisu. Yang kemunculan dari istana kuno ini justru membuat keributan mereka terhenti karena mereka merasakan kalau istana kuno Taisu ini memiliki kekuatan tersembunyi dan mereka yakin di istana Taisu ini adanya harta legendaris yang dapat memberikan kekuatan besar. Jadinya pun mereka masing-masing langsung mencoba untuk masuk ke istana Taisu mencari harta karun legendaris di istana Taisu tersebut, yang di sana mereka mengincar seekor binatang yang merupakan jenis binatang obat, yang dalam perbuatan tersebut Feng Xitian tidak membiarkan Suan Kun dan juga Yo Yue mengambil binatang obat itu dengan Feng Xitian menyerang mereka berdua. Tetapi Suan Kun dan juga Yo Yue mereka tidak gentar dengan ancaman dari Feng Xitian dengan mereka berdua tetap mengejar binatang obat tersebut. Namun Feng Xitian bisa lebih unggul dari mereka berdua dan Feng Xitian hendak untuk menangkap binatang obat tersebut. Tetapi sebelum ia mendapatkan binatang obat itu, tiba-tiba saja Xiao muncul menyerang Feng Xitian dengan teknik dari bayangan tubuh 6 dao dan juga sekaligus mengepung Feng Xitian. Tetapi Feng Xitian masih belum menyerah dengan ia mengeluarkan kekuatan dari angin gelapnya yang lebih dahsyat lagi sambil percaya diri bahwasannya tidak adanya seseorang yang dapat menghentikan dirinya. Namun Xiao juga tidak kalah, yang langsung mengeluarkan kekuatannya juga, yang di sini Xiao dengan kekuatan tubuh 6 daunnya yang masing-masing dari tubuh tersebut dapat memiliki kekuatan yang unik dan berbeda-beda. Yang kekuatan masing-masing dari tubuh 6 dao ini merupakan warisan yang sebelumnya Xiao dapat dari harta warisan leluhur yang ia dapatkan waktu berada di reruntuhan dari leluhurnya Xiao. Dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita akan diperlihatkan kelanjutan pertarungan melawan Feng Xitian, yang dalam pertarungan tersebut Feng Xitian menggunakan kemampuan sejatinya, yaitu kekuatan kegelapan dari Feng Xitian, yang di sini Xiao juga tampak mengeluarkan kekuatannya. Tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja adanya orang baru yang muncul, yang dimana orang baru ini merupakan pamannya Feng Xitian yang bernama Feng Zhao. Yang kedatangan Feng Zhao di sini adalah untuk membantu Feng Xitian, dan juga setelah ia melihat adanya Xiao, Feng Zhao tiba-tiba saja langsung tertarik kepada tubuhnya Xiao karena di tubuhnya Xiao terasa adanya kekuatan dari warisan 6 dao, dan Feng Zhao tertarik dengan kekuatan tersebut untuk melakukan eksperimennya kepada tubuhnya Xiao, dan di sini ia ingin mencoba untuk menculik Xiao, yang nantinya pun pertarungan antara Xiao melawan Feng Zhao akan terjadi. Dan untungnya di tengah pertarungan tersebut Xiao akan mendapatkan bantuan dari kupu-kupu kaisar yang mendapatkan kekuatan dari kupu-kupu kaisar kuno, yang artinya Xiao mendapatkan 2 bantuan dari kupu-kupu kaisar, yang dengan kekuatan ini membuat peningkatan sangat dahsyat kepada Xiao, yang pada akhirnya nantinya Xiao akan mengalahkan Feng Zhao dan juga akan mengalahkan Feng Xitian. Dan setelahnya kita diperlihatkan adanya harta yang keluar dari altar istana kuno, yang harta tersebut merupakan sebuah kantung besar. Tetapi kantung ini merupakan pertanda buruk karena kantung ini merupakan kantung yang muncul dari perbatasan Desolate, yang artinya merupakan dari pihak musuh. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan
bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Jadi diambil yang baik-baiknya aja. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我来助你。没想到王熙和妖月两个死一举竟都是三清。搜魂。三清道中的荒到底是